semua, selamat datang di Kenal Podcast Milenial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini kita dapat berkumpul dalam rangka mensupport kesejahteraan peternak yang dihadiri oleh pengelola kelompok tani dan juga dua orang peternak milenial. Selamat pagi kita ucapkan kepada narasumber yang telah meluangkan waktunya di podcast kita kali ini. Dan juga tanpa berlama-lama kita langsung saja akan ada disampaikan oleh Kak Sapira. Boleh Kak Sapira dipersilakan. Oke, baik, terima kasih semuanya. Di sini saya sebagai narasumber mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena saya dapat menghadiri acara podcast kali ini. Yang dimana podcast kali ini tentu saja bukan hanya saya, tetapi juga ada bintang tamu keren, yaitu kakak-kakak dari pengelola kelompok tani milenial dan juga peternak milenial yang mungkin nanti aspirasi mereka dapat membantu menemukan jalan keluar untuk permasalahan petani atau peternak yang ada di Indonesia. Untuk melanjutkan ke sharing section, apakah kalian sudah siap? Siap, sudah. Oke, baiklah. Mungkin di podcast ini kita akan melakukan sharing section yang dimana peternakan ini kan memerlukan perhatian yang mendetail, baik itu dari mulai pemeliharaan kandang, pemberian pakan, atau pemeliharaan kepada hewan ternak itu sendiri. Nah, untuk prosesnya kita perlu mengetahui dari kakak-kakak peternak milenial apakah ada hambatan ataukah ada yang ingin disampaikan sehingga kita bisa berdiskusi dalam acara podcast kali ini. Tetapi sebelum itu kita ingin mengetahui terlebih dahulu dari pengelolaan kelompok tani dari para peternak milenial ini seperti apa. Mungkin bisa dijelaskan oleh seseorang yang saya kagumi karena beliau adalah seorang perempuan ya. Biasanya pengelola pertanian atau peternakan itu kan laki-laki. Kita beri aplaus dulu untuk mungkin untuk pengelola kelompok tani kepada Kakak Wanti dipersilahkan. Baik, selamat pagi semuanya. Saya ucapkan terima kasih atas undangan acaranya kepada saya dan juga penggiat peternakan dari kelompok tani dan kepada narasumber ataupun moderator. Jadi, kelompok tani ini kita beri nama yaitu Tani Cepat dan Cerdas. Alasan kami memberi nama ini supaya dapat mengelola usaha pertanian maupun peternakan kita lebih cepat bekerja dalam memproduksi hasil usahanya. Jadi, dalam usahanya kita bekerja dengan fleksibel dan efisien. Wah, bagus sekali ya, namanya simple namun ada juga visi-misi yang kekal keren. Jadi ada nggak sih harapan kakak untuk kelompok tani yang lainnya? Nah, harapan saya di sini yaitu saya berharap kepada kelompok tani supaya lebih meningkatkan hasil produksi pertanian maupun peternakannya, seperti peningkatan produksi susu murni, menghasilkan daging yang sehat dan berkualitas, dan juga di bidang pertanian dapat menghasilkan sayur-sayur yang segar dan berkualitas. Sebetulnya di sini itu ada beberapa kelompok pertanian yang bergelut di bidang peternakan seperti kambing, domba ataupun sapi perah. Tetapi yang dapat hadir di sini cuma peternak sapi pedaging saja. Lalu ada nggak sih solusi dari kakak sendiri ketika terjadi masalah dalam kelompok tani? Solusi atau saran dari saya sendiri yaitu kepada para peternak dapat meningkatkan lagi kualitas pakan yang diberikan kepada hewan ternak, dan untuk para petani juga dapat lebih memperhatikan lagi tentang lahan pertaniannya, seperti memberi obat pada sayur-sayur yang dimakan oleh hama ataupun ulat, dan memperhatikan lagi pupuknya. Seperti kalau sekarang kan lagi musim panas ya Kak, jadi kayak disiram gitu lebih teratur setiap harinya, setiap pagi dan sore gitu. Wih, kali ini kita kedatangan bintang tamu yang dari perempuan yang hebat-hebat ya. Betul sekali, dan semoga aja dari mereka ini yang masih milenial dapat menginspirasi banyak pemuda-pemudi di Indonesia untuk menjadi peternak yang handal dan tangguh sehingga dapat bekerja dengan baik dan benar. Untuk selanjutnya saya ingin mengetahui nih dari para peternaknya langsung, boleh diceritakan seperti apa kalian dalam mengelola usaha peternakan kalian? Mungkin dari peternak di sebelah saya dulu kepada Kak Natasha, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator dan narasumber atas undangannya hari ini. Mohon izin semua, saya Natasha sebagai peternak sapi pedaging yang terdiri dari 15 ekor. Banyak juga ya seorang perempuan yang bisa memelihara 15 ekor sapi. Boleh diceritakan Kak, bagaimana sih di peternakan sapi tersebut? Kita mulai dari kandang ya.
yang saya pisahkan menjadi 2 kandang itu berdasarkan jenis dan umur. Jadi kandang satu itu isinya sapi yang sudah siap panen, dan kandang kedua itu berisi sapi yang masih dalam proses penggemukan. Tak hanya itu, pembersihan kandang juga dilakukan setiap harinya. Sebelum makan di sore hari setelah makan. Kemudian untuk pakan saya hanya memberi rumput gajah saja. Namun yang saya bingungkan, kenapa penggemukan sapi saya terasa lama ya meskipun pemberian pakan sudah teratur. Oh baik, jadi begini, untuk mengatasi hal masalah untuk penggemukan sapi yang terasa lama, mungkin selain memperhatikan pemberian pakan yang secara teratur, tapi kita juga harus memperhatikan jenis pakan apa yang diberikan seperti itu. Jadi misalnya ada kalau untuk pakan sendiri itu ada rumput pakcom, dan juga alfalfa, yang kemudian mungkin setelah itu bisa ditambahkan pemberian konsentrat kepada sapi-sapi tersebut. Kalau boleh tahu seperti apa ya konsentrat itu? Biasanya konsentrat itu terdiri dari campuran dedak atau bungkil kelapa yang kemudian itu dihaluskan, dicacah-cacah lembut dan diberikan kepada sapi di setiap pagi dan sore hari. Nantinya pemberian konsentrat itu akan memberikan protein yang lebih banyak kepada sapi-sapi sehingga terjadi penggemukan sapi yang lebih cepat. Oh seperti itu ya, baik, terima kasih, nanti saya akan mencoba melakukannya. Semangat ya buat usaha peternakannya. Semoga usaha peternakan Kakak Natasha bisa menginspirasi dari pemuda-pemudi lainnya. Mungkin dilanjut dengan peternak selanjutnya, yaitu dengan Kakak siapa? Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, saya Kak Zahra sebagai peternak sapi juga. Kurang lebih apa yang saya lakukan sama dengan Ibu Natasha. Hanya saja di sini yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana cara mengkawinkan sapi yang efisien supaya kita tidak perlu membeli bibit sapi. Baik, untuk cara mengawinkan sapi itu saat ini sudah ada metode terbaru, yaitu dengan inseminasi buatan atau yang biasa disingkat dengan IB. IB ini adalah kawin suntik yang dimana kita mengambil sampel sperma dari pejantan sapi tersebut, yang kemudian sampel sperma tersebut sudah kita pastikan kita olah terlebih dahulu, tidak ada campuran diberikan, tetapi sudah kita sterilkan, yang nantinya ketika kita sudah memilih betina mana yang sekiranya bisa dimasukkan sperma tersebut untuk menghasilkan anakan yang berkualitas. Nah, untuk pemberian suntikan tersebut juga kita tidak serta-merta menggunakan suntikan yang seperti pada umumnya, tetapi ada yang disebut dengan inseminator gun. Jadi nanti itu ada seorang ahlinya ya, jadi tidak boleh sembarangan. Wah iya betul, saya pernah dengar tentang ide yang memiliki banyak keunggulan, diantaranya itu memperbaiki mutu genetika, tidak mengharuskan perjalanan unggul untuk dibawa ke tempat yang dibutuhkan, sehingga mengurangi biaya, mengoptimalkan penggunaan bibit yang lebih lama, dan meningkatkan angka kelahiran dengan cepat dan teratur, juga mencegah penularan penyebaran penyakit kelamin. Betul sekali, dalam teknisnya memang tidak boleh langsung serta-merta kita mengambil sperma sapi penyata, tetapi juga harus ada orang yang ahli dalam bidang tersebut, karena nanti kita harus melihat kriteria sapi tersebut terlebih dahulu seperti apa. Apakah sapi ini sudah memasuki usia yang cukup dan memiliki hasil yang produktif nantinya, dan juga seperti apa hal yang harus dilakukan apabila terjadi hal-hal yang sekiranya di luar dari dugaan kita. Kemudian untuk IB sendiri itu mungkin jika ingin dilakukan ada harga yang cukup di rentang sekitar paling rendah itu 15 jutaan seperti itu. Oh gitu ya. Saya jadi tertarik dengan program IB untuk sapi-sapi saya, dan masalah harga bisa saya usahakan. Yang penting peternakan saya terkenal akan kualitas hasil produksinya. Saya juga, apalagi saya ingin kedepannya sapi saya memiliki kualitas yang lebih baik. Nah, untuk itu pastikan ketika dalam masa pemeliharaan hewan ternak kita dapat memperhatikan hewan ternak kita secara maksimal, sehingga nantinya hewan-hewan ternak kita dapat memproduksikan bibit unggul untuk yang dijualkan atau dipasarkan kepada masyarakat luas. Semoga nanti apa yang kita harapkan dari peternak-peternak ini bisa menjadi contoh ke depannya bagi peternak-peternak muda di luar sana. Wah, seru sekali ya perbincangan pada hari ini. Sebelumnya terima kasih banyak kepada narasumber dan juga bintang tamu yang sudah hadir pada podcast kali ini untuk menyampaikan informasi ilmu yang sangat bermanfaat pada pertemuan kali ini. Semoga setelah pembahasan ini kita bisa dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum podcast ini berakhir, ada nih kata-kata dari Kawanti. Boleh Kawanti? Saya ada kata-kata ya. Maaf jika podcast kami kurang sempurna, karena yang sempurna hanyalah kita yang pernah bersama. Sekian dari kami, jika ada kesalahan mohon dimaafkan, jika ada yang saya mohon
mohon diungkapkan. Ayo ting ting balik ke piting. Thank you for everything. Mungkin sekian podcast pada kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.